Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dr. Uli. Kali ini kita akan membahas menu makan diabetes yang seharusnya. Nah, begitu banyak pertanyaan terutama tentang makanan atau asupan. Dok, harus makan apa kalau diabetes? Atau pola makannya seperti apa? Atau menunya seperti apa? Atau porsinya berapa banyak? Nah, dari sekian banyak pertanyaan, kita akan jawab dengan satu solusi yang simple banget. Jadi Anda nggak perlu nimbang berapa jumlah karbohidratnya, nggak perlu nimbang berapa jumlah sayurannya, tapi Anda pegang prinsipnya. Nah, namanya diet diabetes yang simple tapi ajaib. Nah, ini kita gunakan untuk menjaga supaya gula darahnya tidak terlalu melonjak setiap hari. Syukur-syukur bisa makin lama makin turun, dan kalau turun-turun terus stabil, rendah, mudah-mudahan bisa mengurangi dosis obat dan kalau bisa sampai lepas obat. Pasti Anda pengen dong seperti itu. Nah, kalau pengen, terus disimak, jangan di skip sampai selesai ya. Kalau perlu dicatat. Kenapa? Karena kita akan bahas diet yang simple tapi bisa menurunkan gula darah untuk diabetes. Nah, yang pertama kita harus pelajari adalah prinsipnya. Prinsip kunci diet diabetes itu cuma ada 6 sebenarnya untuk mengatur asupan. Yang pertama, usahakan rendah karbohidratnya sedikit atau indeks glikemiknya rendah. Ya, jadi karbohidratnya harus yang bagus gitu ya. Kemudian protein juga harus yang bagus atau yang berkualitas. Yang ketiga, perbanyak lemak sehat yang bagus gitu ya. Kemudian 4, perbanyak sayuran. Kemudian 5, harus mau nyoba puasa. Yang keenam, hindari makanan-makanan olahan. Ya, makanan sasetan, instan ya, makanan kemasan ya sebaiknya dikurangin. Nah, gimana sih maksudnya asupan karbohidrat rendah? Apakah kita makan jadi lebih sedikit? Ya, boleh ya. Karena apa? Karena karbohidrat itu dampaknya paling signifikan ke gula darah. Jadi kalau kita makan karbo, gula darahnya pasti naik. Nah, supaya gula darahnya naiknya tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu melonjak, kita bisa mengurangi porsi atau kalau porsinya mau tetap, kita ganti karbonya yang jelek jadi yang lebih bagus. Nah, yang jelek itu misalkan nasi putih, roti putih yang indeks glikemiknya tinggi, misalkan indeks glikemiknya 100. Kita cari karbo yang lebih bagus yang indeks glikemiknya rendah. Kalau bisa di bawah 55. Nah, gimana caranya makan nasi tapi indeks glikemiknya rendah? Saya sudah pernah buat videonya, tolong ditonton gitu ya. Nah, karbo yang lebih bagus indeks glikemiknya biasanya lebih rendah. Misalkan nasi bisa diganti dengan karbo yang lebih bagus. Misalkan nasi putih diganti dengan nasi merah atau nasi hitam. Nah, terutama kalau misalkan karbo olahan dan gula itu bisa diganti atau di stop sama sekali. Misalkan roti-rotian, donat ya, kemudian pizza, terus gorengan ya, ganti dengan karbo yang lebih berkualitas. Pasti indeks glikemiknya lebih rendah, akhirnya gula darahnya tidak terlalu melonjak. Nah, kalau gula darah tidak terlalu melonjak, tidak terlalu sering naik turun, tidak fluktuasi gitu ya, lebih stabil, itu mudah-mudahan ya insya Allah obat bisa dosisnya stabil. Syukur-syukur bisa obatnya dosisnya berkurang. Ya, kalau Anda mau ditambah dengan yang lain, misalkan puasa, kemudian menjaga gaya hidup yang lain, lama-lama bisa juga dosisnya turun-turun-turun sampai bisa lepas obat gitu. Oke, nomor 1 karbohidrat. Yang kedua adalah protein. Proteinnya harus yang berkualitas tinggi, jadi yang bagus. Misalkan daging. Kalau daging, kalau bisa daging yang lean atau yang tanpa lemak. Misalkan ikan yang justru kalau ikan yang berlemak ya, terutama ikan laut. Kemudian telur, kemudian protein nabati dari kacang-kacangan, misalkan kacang kedelai ya, misalkan tahu, tempe dan sebagainya. Nah, protein ini membantu merasa kenyang. Jadi kalau kita banyak makan protein, itu keinginan untuk makan karbo akan berkurang ya. Walaupun sebenarnya banyak yang bilang karbo itu nggak bikin kenyang ya. Jadi karbo kita makan sebanyak apapun nggak akan kenyang. Tapi kalau protein kita makan sedikit aja biasanya akan cepat kenyang. Kalau cepat kenyang, makan kita akan porsinya jauh lebih sedikit. Jadi nggak perlu ngitungin porsi. Nah, biasanya pertanyaannya gimana kalau asam lemaknya tinggi atau kolesterolnya udah tinggi atau asam uratnya tinggi? Ya tinggal disesuaikan. Ya, misalkan asam urat yang protein apa yang paling sebaiknya dikurangin atau dihindari. Nah, diganti dengan protein lain yang aman misalkan. Atau kolesterol tinggi ya bisa misalkan seafood yang selain ikan
itu bisa meningkatkan kolesterol. Ya, tidak makan itu tidak apa-apa, kan masih banyak protein lain yang bagus, yang berkualitas gitu ya. Nah, selain bikin kita kenyang, protein juga membantu meningkatkan massa otot, dan penting sekali untuk Anda yang misalkan diabetes atau obesitas. Itu kalau massa ototnya dinaikkan, maka gula darahnya akan stabil atau semakin turun. Kenapa? Karena otot itu adalah salah satu yang menyerap gula dari darah. Jadi kalau ototnya besar, kebutuhan gulanya juga tinggi. Nah, gula yang biasanya di darah yang tinggi itu bisa turun. Kenapa? Karena gulanya masuk ke dalam otot. Jadi otot makin besar, makin butuh banyak gula. Ya. Nah, lebih bagus lagi kalau Anda udah makan protein ditambah dengan olahraga yang membesarkan otot. Jadi protein itu hanya bahan baku aja supaya ototnya jadi. Tapi kalau nggak dipakai, nggak dibentuk dengan olahraga atau angkat beban, itu tidak akan jadi otot. Ya, hanya jadi protein aja lewat gitu ya. Nah, yang berikutnya yang ketiga itu adalah memperbanyak lemak yang sehat. Contohnya, mungkin Anda pernah dengar ya, kenapa lemak itu penting? Karena lemak itu satu untuk energi ya, selain karbo juga lemak bisa dipakai sama tubuh kita. Terutama kalau Anda mau puasa, sebaiknya memang harus banyak lemak yang sehat untuk cadangan energi ya. Kedua, lemak itu banyak dipakai untuk pembentukan sel, juga untuk hormon. Jadi kalau Anda testosteronnya turun atau estrogennya turun ya, hormon-hormon yang lain turun, itu biasanya kalau bahan bakunya kurang itu akan makin cepat turunnya ya, atau makin jatuhnya makin jauh gitu ya. Tapi kalau Anda punya cadangan lemak yang sehat, itu penurunannya tidak terlalu signifikan ya. Contoh yang lemak sehat misalkan alpukat, kemudian kacang-kacangan, biji-bijian, kemudian minyak zaitun dan ikan berlemak. Karena apa? Karena ikan berlemak mengandung omega 3 yang bagus, atau asam lemak yang bagus untuk jantung, untuk otak, dan untuk ginjal juga ya. Kenapa? Karena dia membantu meningkatkan HDL atau asam lemak atau kolesterol yang baik, dan menurunkan triglycerid atau kolesterol yang kurang bagus yang bisa bikin sumbatan pembuluh darah. Keempat ya, protein udah, karbo udah, lemak udah, berikutnya memperbanyak sayuran. Nah, sayuran itu macam-macam, ada yang bertepung misalkan kentang ya, kemudian ubi, dan yang dimaksud sayur di sini yang perlu diperbanyak adalah sayur yang tidak bertepung atau non tepung ya, misalnya sayuran hijau gitu ya, banyak ya, kol, kubis, brokoli, macam-macam ya, timun dan seterusnya. Nah, kenapa? Karena kalau makin banyak tepungnya itu makin tinggi karbohidratnya. Nah, yang kita cari adalah yang sayur tapi rendah karbohidrat. Nah, kalau rendah karbohidrat biasanya yang tinggi seratnya, vitaminnya, dan mineralnya. Kenapa serat penting? Serat membantu menurunkan gula darah. Caranya gimana? Dia mencegah penyerapan gula ya, pokoknya yang indeks glikemiknya tinggi dengan sayur itu akan jadi turun. Jadi dia membantu menahan gula tetap di saluran cerna, tidak masuk ke dalam darah. Akhirnya gula darahnya akan turun. Yang kedua, dia membantu pencernaan. Pencernaannya bagus, terus bakteri-bakteri di ususnya bagus, biasanya akan mempengaruhi ke otak. Kemudian mempengaruhi juga ke gula darah. Jadi kalau misalkan saluran cernanya bagus, biasanya gula darahnya juga akan stabil gitu ya. Nah, berikutnya yang nomor 5, mencoba puasa. Ada yang bilang intermittent fasting, ada yang bilang fasting yang extended fasting, macam-macam ya tekniknya. Cuman kalau untuk berat badan turun itu beda dengan meningkatkan sensitivitas insulin. Walaupun bisa ya, jadi misalkan kita pakai intermittent fasting untuk weight loss, untuk berat badan turun, ternyata sekaligus meningkatkan sensitivitas insulin, bisa seperti itu. Tapi kalau kita mau fokus, hasilnya akan jauh lebih maksimal. Misalkan fokus mau nurunin berat badan, ya karena emang masalahnya di berat badan. Atau fokus untuk meningkatkan sensitivitas insulin, karena kita memang fokusnya mau lepas obat DM misalkan, ya, atau mau menurunkan dosis insulin, atau menggantikan insulin dengan obat minum, atau sama sekali stop obat dan sebagainya. Nah, itu kita lebih bagus kalau fokus puasanya adalah untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi hasil sampingannya berat badannya bisa turun. Sama kayak tadi, fokus berat badan, hasil sampingannya sensitivitas insulinnya naik ya.
Nah, bisa dua-duanya bisa, tapi lebih fokus, hasilnya lebih bagus gitu ya. Nah, caranya puasa itu kan mungkin Anda pernah puasa Ramadan atau puasa sunnah atau ngelihat teman yang puasa gitu ya, pasti tahu oh ternyata kalau puasa itu boleh makan dan ada waktunya tidak boleh makan. Sesimpel itu aja. Tinggal ngatur berapa jamnya, kapannya, apa yang dimakan gitu. Nah, bedanya dengan puasa sunnah atau puasa Ramadan, puasa untuk meningkatkan sensitivitas insulin dan puasa untuk menurunkan berat badan sama-sama boleh minum ya, tapi minumnya yang tanpa kalori. Ya, jadi ada waktunya makan, ada waktunya tidak makan atau namanya puasa. Simple, sesimpel itu aja. Yang keenam, nah ini banyak orang sulit untuk melakukan walaupun tahu sebenarnya ini membahayakan ya, hindari makanan olahan. Misalkan makanan kemasan, gorengan, sasetan, instan ya, sering mengandung gula tersembunyi. Kadang ditulisnya misalkan gulanya sekian gram, aslinya biasanya 2 atau 3 kali lipat dari yang tertulis. Gitu, karena biasanya takaran saji. Kadang-kadang kita nggak baca takaran saji ya. Misalkan satu kemasan, ternyata takaran sajinya 4. Dibilangnya gulanya mungkin di situ 10 gram. Jadi kalau itu per takaran saji 10 gram, bisa aja karena 4 takaran saji, kalau kita habisin satu bungkus, itu sebenarnya 4 kali 10 gram atau 40 gram gulanya. Sering kayak gitu yang kita kurang waspada. Misalkan melihat, oh gulanya cuma 15 gram. Atau 15, ya santailah 15 gram gitu misalkan. Tapi ternyata satu kemasan itu bisa 6 takaran saji. Jadi 6 dikali 15 ya lumayan, ya kan? Lebih dari yang seharusnya itu ya. Selain gula juga biasanya mengandung lemak tidak sehat dan zat-zat tambahan atau aditif. Nah, zat aditif ini yang biasanya berupa pengawet atau berupa apapun zat-zat tambahan yang tidak aman itu bisa menimbulkan peradangan. Kalau ada peradangan, inflamasi, gula darah pasti naik, sulit untuk turun. Nah, dampaknya pada kadar gula darah pasti jelek ya, gula, lemak yang tidak sehat ya, omega 6, omega 9 dan zat-zat aditif misalkan pengawet dan sebagainya yang menimbulkan peradangan. Nah, dengan bertambahnya usia, gula darahnya kita emang udah tinggi, kita makan yang seperti ini, inflamasi atau peradangan itu mudah sekali terjadi. Kalau ada peradangan atau inflamasi, hormon stres atau kortisol itu naik. Hormon kortisol atau stresnya naik, itu akan menimbulkan resistensi insulin lebih berat. Jadi kalau kortisol itu sama insulin tuh saling berhubungan gitu. Jadi kalau kortisolnya naik atau stresnya naik, insulinnya makin resisten gitu. Tapi kalau kortisolnya turun atau stresnya turun ya atau peradangannya turun, maka insulinnya akan lebih sensitif ya. Jadi fokus pada makanan utuh yang tidak diproses, masak sendiri atau beli di tempat yang makanannya bukan instan, kemasan atau sasetan. Nah, contohnya misalkan rencana makan sarapan Anda bisa buat sendiri, gampang. Ini telur orak-arik dengan bayam boleh, dicampur alpukat boleh, atau dua-duanya juga boleh. Kalau bisa sayur dan proteinnya itu jumlahnya sama banyaknya gitu ya. Kok ini nggak ada karbonya? Nggak apa-apa, karbonya sedikit atau tanpa karbo nggak apa-apa ya. Kemudian rencana makan siang, contohnya misalkan nih ada ayam panggang, ya dipakai salad, sayuran hijau, timun, tomat, minyak zaitun, terus kemudian vinegar atau cuka, atau Anda boleh pakai misalkan sambal pecel, it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Ada gulanya dok, nggak apa-apa. Ya, yang penting ketutup sama sayurnya banyak gitu. Sayurnya banyak, gulanya tidak akan terlalu mempengaruhi gula darah terlalu besar gitu ya. Nah, karbonya gimana? Karbonya boleh nggak? Boleh ya, tapi sebaiknya makan ini dulu baru makan karbo, karena ini udah makan ini kenyang dulu, ada protein dulu, makan nasinya pasti akan sedikit gitu ya. Nah, makan malam nih salmon panggang dengan sayur panggang dan quinoa gitu, boleh nggak ada nasinya? Boleh aja, nggak masalah ya. Cuman biasanya kalau kita udah makan sayur plus protein, itu keinginan untuk makan karbo itu akan berkurang karena udah kenyang duluan. Nah gitu kira-kira. Jadi jangan ketika kita ngambil makanan karbo duluan. Karena biasanya kalau di Indonesia budayanya adalah ketika prasmanan atau di hotel atau apapun ya, yang di depan itu adalah piring. Setelah piring
apa? Nasi, habis itu nasi goreng, habis itu mie goreng, baru habis itu sayur dan lauk pauk ya. Kenapa? Supaya tidak ngabis-ngabisin lauk gitu. Nah, tapi yang sehat adalah seharusnya yang kita ambil duluan adalah sayur dan lauknya atau proteinnya, baru habis itu mengambil nasinya atau karbonya. Jadi karbonya akan berkurang jauh lebih banyak karena kita sudah ngambil protein dan sayur. Atau kita udah makan duluan, lebih bagus lagi. Makan protein dan sayurnya duluan, baru habis itu kalau pengen karbo masih lapar gitu ya, ambillah dikit. Oke. Nah, duduk, saya pengen snack nih, pengen ngemil gitu ya, gimana, boleh nggak? Boleh. Nah, ada banyak saran snack ya. Kalau mau lebih lengkap, Anda bisa lihat di panduan makan, bisa di-download, di linknya akan saya sertakan di deskripsi ya. Anda klik, nanti download ke situ e-booknya untuk rencana makan. Ada juga nanti saya mau buat bukunya, tapi belum sempat untuk nanti kalau udah sempat Anda bisa hubungi ke admin di mana belinya bukunya untuk rencana makan ya, untuk rencana makan diabetes. Nah, kemudian ini kalau cemilan apa yang yang sehat? Kacang, bagus ya. Kemudian biji-bijian, buah apa yang indeks glikemiknya rendah terus menurunkan gula darah juga adalah buah beri, misalnya stroberi, terus raspberry dan lain. Kemudian yogurt yang mana? Yang plain atau Greek yogurt karena gulanya rendah. Dan fermentasi yogurt itu bagus banget untuk menurunkan gula darah karena makanan fermentasi itu membuat gerakan usus kita jadi lambat. Gerakan usus yang lambat menyebabkan apapun yang kita makan yang mengandung gula itu tidak akan terserap cepat, atau serapannya jadi lebih lambat. Akhirnya gula darah kita akan rendah. Nah, kira-kira begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa kalau pengen e-booknya tentang panduan makan, bisa cek linknya di deskripsi, atau pengen beli bukunya, nanti kalau sudah selesai bukunya bisa dibeli, dihubungi di admin ya. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Saya Dr. Uli, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.